Kembali ke yang saya sampaikan di awal, literasi itu dari secara etimologi. Etimologi itu apa ya? Mungkin yang ahli bahasa bisa paham. Etimologi. Oh ya, ada etimologi, ada epistemologi. Sepengetahuan saya, etimologi itu mempelajari kata, asal usul kata, itu etimologi. Dan literasi dari kata, tadi sudah saya sampaikan dari kata literatus yang artinya kemampuan belajar. Kemudian mengalami perluasan, bukan hanya kemampuan untuk belajar dalam hal ini membaca ataupun menulis, tetapi bisa membaca keadaan, membaca iklim, membaca lingkungan, membaca HIV, membaca AIDS. Kemampuan untuk memadukan beberapa define, begitu ya, beberapa apa bahasa Inggris aku rapati mudeng, beberapa kata yang kita simpan dalam memori untuk digabungkan sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini aklirik. Kenapa kok disebut aklirik dan sebagainya? Itu karena sudah ada benih sebelumnya di sini. Seperti halnya ada literatur baru, ada kata baru yang saya dengar yaitu kipleret. Dia memanggil saya kipleret, itu Sana Masoho, dan satunya lagi itu tadi juga panggilnya kipleret. Kipleret itu karena tulisan di sebuah buku Kipleret Mencari Tuhan, tokohnya bernama Kipleret, kemudian saya dipanggil Kipleret dan meramu wedang namanya wedang pleret itu. Sehubungan ini sebagai bahan kajian kalau analoginya begitu. Jadi ketika kita memahami kebumen, apa sih kebumen? Oh dari kebumian, dari begini dan sebagainya. Seperti saya ambilkan sedikit petikan. Saya nggak bisa niru Nisad Gerung, jadi saya nggak bisa sedikit mendesak dan sebagainya ya. Itulah yang akan kita gali pada malam hari ini. Analog tadi tentang nama-nama saya itu sebagai pengantar bahwa ayo kita belajar lebih dalam, berpikir lebih dalam, khususnya soal Kebumen, begitu. Kebetulan pada malam hari ini ada seorang penulis Kebumen juga yang hadir, dan besok malam minggu depan kita akan bedah di sini, kita akan acak-acak di sini bukunya. Tetapi ketika dia hadir bukan sebagai pembicara atau pembedah bukunya yang akan dibedah, malam ini kita anugerahkan kepada beliaunya untuk asal sebagai bahan literatur juga ya, bahwa beliau juga seorang komika di Bandung sana. Oleh karena itu kita panggilkan Mbak Ardan, seorang novelis, komika, dan besok bukunya akan kita bedah di sini pada malam minggu depan dengan judul Bahasa Alam, apa ya Mbak ya? Bahasa Alam. Mudah-mudahan dari yang hadir pada pre-order semua. Nanti saya dapat berapa persen Mbak kalau saya promosikan ini? Monggo saya persilakan untuk sekedar pengantar dan sudut pandang literasi dari seorang novelis atau apa terserah. Syukur-syukur mau stand up juga untuk menyelingi sebelum kita berdebat lebih jauh, bertengkar lebih jauh. Karena saya tidak menginginkan kafe ini jadi kuil. Jadi ketika seseorang kemudian berbicara diiyakan, itu sedang berdoa, bukan sedang berdiskusi begitu. Jadi saya ingin kafe ini bukan jadi kuil tetapi jadi masjid. Masjid itu tempat berkembangnya ilmu. Masjid itu jadi pusat, jadi herdaya. Herdia itu artinya pusat penalaran, pusat pemikiran, pusat kehidupan. Itu herdia dari bahasa Sanskerta tadi sudah saya sebutkan. Monggo Mbak Ar, mudah-mudahan malam ini jadi kebangkitan literasi Kebumen dari sudut komika atau dari sudut novelis. Monggo. Halo teman-teman, nih saya kaget ya ditembak. Enggak sih, nama saya Arda Fabila. Saya mahasiswa Stikom Bandung. Kebetulan di Bandung bukan jadi komika ya, admin stand up Indo Bandung aja, udah bukan komika. Karena tidak lucu, kan harusnya komika lucu kan? Enggak anjing. Enggak, saya bukan komika ya. Enggak, jangan. Kebetulan juga besok tanggal 11 Juli saya ada bukan bedah buku ya teman-teman Pak, tapi lebih ke buku launchingnya aja gitu. Ya saya punya ya novel terbaru lah, novel ketiga dengan judul Bahasa Alam. Jadi
saya spill sedikit ya. Si buku ini tuh tentang sebuah pencarian jati diri melalui alam. Kan orang-orang mah ya bebas gitu kan, mencari jati diri tuh versinya masing-masing. Kalau saya kebetulan circle saya juga anak-anak alam, jadi ya saya tumpahkan semua itu di alam. Mungkin segitu aja ya Pak. Iya nggak apa-apa. Kan besok bakalan ngobrol lebih banyak. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Nanti jangan lupa minta tanda tangan ke seorang novelis. Sesi pertama sudah kita lalui tentang pengenalan, latar belakang si A, si B dan sebagainya. Kemudian latar belakang kafe ini juga yang akan menjadi titik tolak awal. Saya akan mengutip sedikit kata-kata seorang kawan, bisa dikatakan kembaran juga, bahwa literasi itu adalah mempelajari masa lalu, mengingat masa lalu dan masa kini sebagai arahan melangkah ke masa depan, untuk membaca masa depan. Ini saya kutip dari sekelumit video yang ditayangkan untuk teaser acara ini dari kembaran saya, Mas Ribut Ahwandi. Saya persingkat begitu kata-katanya, sebetulnya panjang banget. Selanjutnya sesi diskusi. Kita awali dengan dari pertanyaan-pertanyaan dulu, mumpung masih ada narasumber yang komplit. Dari rangkaian yang tadi diceritakan, latar belakang mereka, latar belakang Kebumen, atau mungkin ingin bertanya soal Kebumen dan sebagainya, monggo kita persilakan. Saya beri kesempatan untuk masing-masing, karena secara tidak langsung kita mewakili beberapa komunitas ya. Ada universitas lagi, ada perpustakaan jalanan. Saya juga ingin tahu juga pergerakannya perpustakaannya, nanti bisa kapan-kapan kita bahas juga di sini pergerakan mendirikan perpustakaan jalanan itu seperti apa. Karena pengalaman saya di tahun 90-an untuk Kebumen yang 499 desa dan 11 kelurahan itu sudah 200 desa yang sebetulnya saya rintis perpustakaannya. Salah satunya itu perpustakaan Baitus Salam Karanggedang yang kebetulan sekarang jadi kuburan buku, bukan perpustakaan. Akhirnya saya bebaskan beberapa buku, saya merdekakan, saya tata di sini. Sebetulnya itu puluhan ribu, dan Pak Rahmat waktu itu juga menjadi saksi. Di Salatiga itu ada 40 perpustakaan desa waktu tahun 90-an. Sayangnya di 98 kita harus berhenti karena berkecamuknya politik. Teman saya juga hilang, sampai sekarang belum ketemu. Namanya Mas Wiji dari Solo. Mungkin teman-teman semua mengenal sebagai Wiji Dukul. Dia yang punya puisi besar, judulnya Lawan gitu. Hanya satu kata, lawan. Daripada saya terus kemudian beromantika ya, karena saya kembali ke masa lalu, kita sambung aja ke beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama dari perpustakaan jalanan, nanti ada Bukparti apa ya? Yang dari Bukparti yang mana Mas? Dari Bukparti satu, nanti satu orang mewakili untuk kita kemukakan lah, memberikan pemantik tentang literasi dan bagaimana nanti kedepannya di Kebumen. Silakan dibahas di sini. Kemudian dari perpustakaan jalanan juga satu orang. Dan mungkin bila ada dari masing-masing universitas mewakili juga saya persilahkan. Dan untuk lebih memperpendek waktu narasi, 4 pertanyaan, 4 orang dulu. Nggak masalah, nanti kita berinteraksi langsung, kita berdialog dengan teman-teman yang ada di depan sebagai narasumber kita. Yang pertama dari perpustakaan jalanan, monggo. Nanti perkenalkan, terus komunitasnya apa, namanya siapa, biar kita saling kenal, karena tak kenal maka tak sayang begitu. Atau mungkin juga sekedar mengomentari, saya nggak setuju nih, kenapa kok kafe isinya malah beberapa kutipan gitu. Beberapa kutipan dari tokoh-tokoh itu. Kalau saya, itu kebanggaan saya Pak Muhammad Hatta. Kalau yang sekarang kebanggaannya Ade Armando. Kalau dulu saya membanggakan itu sebagai wakil presiden. Aku rela di penjara asal bersama buku, kata Muhammad Hatta. Karena dengan buku aku bisa bebas. Itu salah satunya. Monggo, yang dari perpustakaan jalanan maju ke depan dulu. Mewakili. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid dari Perpustakaan Jalan Kebumen.
Untuk yang belum tahu, konsep kita itu nggak kayak perpus yang teman-teman bayangin ya, ada tumpukan buku dan lain-lain. Nggak, kita biasa itu buka lapak baca gratis di Morosuta, di daerah kulineran itu. Kalau setiap malam minggu teman-teman lewat kok ada anak-anak yang di pinggir jalan ngopi terus ada buku, nah itu kita, itu ciri khas banget karena kami berusaha untuk apa ya, simpelnya mendekatkan sedekat mungkin literasi itu ke masyarakat, karena ya kita tahu di perpustakaan konvensional kadang terlalu banyak aturan, kita nggak boleh berisik, kita nggak boleh diskusi, kita nggak boleh dan lain-lain lah. Nah, kita berusaha untuk ayo perpustakaan itu setelah kalian baca buku ya yuk kita diskusi. Jadi nggak terlalu banyak aturan, teman-teman nanti bisa datang, kita biasa lapakan setiap malam minggu. Dan kalau buat kegiatan sih sementara masih itu ya Pak, belum ada tambahan lagi. Mungkin langsung ke pertanyaan aja boleh. Aku tadi agak tertarik sama yang disampaikan Mas Nizar soal literasi itu nanti kaitannya sama etika ya Mas. Etika itu gimana tadi kalimatnya? Yang literasi terus etika dan moral itu. Enggak, maksudnya aku tadi tertarik sama konsep itu. Gini, mungkin kalau aku mau bertanya, kita mau mulai, kita kan hari ini punya pemahaman literasi tersendiri. Kayak di KBBI sendiri ada 3 pemahaman kalau aku nggak salah. Pertama itu baca tulis, kedua itu kemampuan memahami apa yang dibaca, terus yang ketiga itu kemampuan untuk mengolah apa yang telah dia baca. Kalau di Pak Ides, salah satu teman di Perpusel, ditambahi lagi bagaimana setelah kita mengolah itu kita menciptakan sesuatu yang baru. Nah, dengan kalau tadi kaitannya sama etika dan moral, saya ada pertanyaan, etika dan moral yang mana yang akan kita pakai? Karena hari ini terlalu banyak etika dan moral. Masyarakat umum punya etika, keluarga kita punya etika, negara punya etika, komunitas kecil kita punya etika. Etika mana yang akan kita pakai untuk dilekatkan kepada literasi yang kita bangun? Atau kita bikin jalan baru, kita bikin etika kita sendiri? Karena kadang setiap pembaruan itu ketubruknya sama etika. Contoh, baca buku biasa normal di tempat terang, kami biasa di komen, Mas nggak ada tempat lain apa baca buku kok di tempat yang ramai? Loh, emang ada aturan baca buku harus di tempat yang sepi? Enggak toh. Terus kenapa kita ketabrak itu? Kita kan akhirnya kesandung etika lagi. Nah, kalau tadi dari penjelasannya Mas Nizar, mungkin pertanyaanku itu, kita mau pakai etika yang mana? Etika siapa yang akan kita pakai? Atau kita bikin etika baru? Dan kalau mau bikin etika baru, kita akan memulai itu dari yang mana? Mungkin cukup nggak Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bupati, itu perpustakaan jalanan atau gimana? Oh, Sadi 1, berarti dari teater kalau yang begitu. Saya pernah ada teman-teman teater datang ke sini, maka nggak abdol lah kalau orang-orang teater juga kita panggil. Teater dulu, setelah perpustakaan jalanan, teaternya. Monggo perkenalkan, kemudian sampaikan pertanyaan kepada Mbak Heni atau Kang Ribut atau juga Mas Nizar. Monggo dari teater. Oh, menteri teaternya ini. Apa komisaris teater? Monggo Mbak, siapa? Biasanya kalau langsung menyebut kebanggaan saya yaitu Allah, biasanya luar biasa juga nanti yang akan disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan nih Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Robiatul Devia, teman-teman bisa panggil saya Robi. Saya dari Teater Universitas Putra Bangsa, Bapak. Mohon izin Bapak. Pertanyaan saya mungkin ini agak di luar soal literasi mungkin ya Pak, karena ini soal teater sendiri.
karena yang saya tahu dan yang saya rasa ini bukan berdasarkan data nih Pak. Jadi yang saya tahu saja untuk teater ini itu di Kebumen itu sudah jarang nih Pak. Terus kemudian apakah teater ini bisa bisa berpengaruh terhadap Kebumen sendiri seperti itu? Mohon maaf belepotan. Tapi ya intinya seperti itu. Jadi apakah teater ini bisa berpengaruh terhadap Kebumen seperti itu Pak? Oke. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Ternyata tepat dugaan saya ada kaitannya dengan yang dia sebut pertama, yaitu Robi ternyata. Yang dia sebut pertama, ya Allah gitu. Ya, ternyata ada kaitannya. Begitulah. Jadi ketika kita sudah mempunyai data di sini yang untuk kemudian secara literatur atau secara literasi itu kita asah, secara tidak sengaja akan terungkap apa yang tertanam di dalam diri. Selanjutnya empat orang ya. Tadi karena itu pertanyaannya pengaruh teater terhadap Kebumen, sementara tokoh-tokoh yang ada di depan kita itu bergeraknya malah tidak di Kebumen. Mungkin nanti yang akan lebih banyak, ini pengalaman ya, saya dulu berteater tahun 9, puncak-puncaknya itu 96 ketika kerusuhan 27 Juli, dan itu saya jadikan hari ulang tahun perpustakaan Baitussalam. Saya mementaskan Ande-Ande Luput waktu itu, dan saya tercatat di Sospol hingga kemudian saya tidak bisa lagi manggung dan sebagainya pada masa itu. Dan yang lebih berpengalaman, nanti mungkin akan lebih banyak menjelaskan itu beliau Pak Rahmat, karena dia seorang pemerintahan di Kebumen, bagaimana dia memagari saya, mencoret nama saya dari catatan Sospol sehingga tidak ikut hilang, seperti Kang Wiji Dukul dan sebagainya. Mungkin beliaunya akan menyampaikan bahwa bagaimana sih teater agar bisa berarti bagi Kebumen. Pak Rahmat mungkin nanti akan bisa lebih membahas itu, nanti beri kita kesempatan juga, kita berikan juga kesempatan kepada beliau untuk menjawab pertanyaan dari anak teater. Karena yang di depan kebetulan aktivitasnya tidak di Kebumen, Mbak. Jadi saya beri kesempatan juga. Mungkin bisa menyampaikan bagaimana di Pekalongan, nanti dia sampaikan bagaimana di Cibubur, di lokasi syuting tukang bubur naik haji, atau bagaimana para pencari Tuhan itu, Mas Wahyu menjemput beberapa ide cerita dari Kipleret Mencari Tuhan. Ada Asrul yang sarjana pendidikan tapi ternyata mencari bayam gitu. Mungkin dia bisa menjelaskan, tapi kalau untuk teater tidak ada perkembangannya. Selanjutnya dari Putra Bangsa ya. Ingat Putra Bangsa, jangan ditambah T di belakangnya. Jadi yang selanjutnya dari Iainu, atau mungkin komunitas yang lain selain perpustakaan jalanan, apalagi book party, apa? Kincir Ilmu. Wah, itu malah luar biasa lagi, saya baru dengar. Ternyata sering. Monggo dari Kincir Ilmu. Monggo dari Kincir Ilmu untuk memperkenalkan gerakannya bagaimana, pergerakannya dan pertanyaannya. Ya, terima kasih waktunya buat Pak Nugroho. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya anak muda berdiri di depan bapak-bapak dan mas-mas semua, ibu-ibu yang lebih berpengalaman di sini. Jadi mohon dimaklumi kalau saya nanti nyangkemnya yang enggak itu ya Pak. Namanya anak muda, masih lagi panas-panas. Yo ya, cukup. Oke, kita lanjut. Saya dari komunitas Kincir Ilmu. Itu komunitas yang saya dan teman-teman buat tahun lalu, Mas, Pak, Bu. Jadi Kincir Ilmu itu muncul dari keresahan saya tentang literasi itu sendiri. Seperti yang tadi Mas Nisar sudah sampaikan, bahwa definisi literasi itu sendiri kan sebetulnya berkembang sesuai zaman. Kalau nggak salah saya juga baca tentang revolusi kognitif dan sebagainya di bukunya Harari ya Mas ya, Yuval Noah Harari ya. Jadi tentang itu saya punya perspektif sendiri dari teman-teman juga dan dari bapak-bapak yang sering saya dengerin obrolannya. Ada satu tambahan bahwa literasi itu selain kita mengevaluasi atau mempelajari apa yang ada di dalam diri kita, sekitar kita, mengkritisi yang lain ataupun mengadu pendapat untuk mendapat kebenaran baru,
ada bagian lain, yaitu adalah menyeimbangkan sesuatu. Kenapa? Karena ini akan jadi pengantar kenapa saya membuat kincir ilmu dan bersama teman-teman. Jadi ada satu keresahan dari saya di mana kalangan-kalangan literasi itu terlalu hanya fokus pada ke bidang intelektual. Jadi mereka ngerti banget tentang definisi ini itu, tentang sejarah ini itu, mengutip sini sana, tapi spiritual mereka nggak terjaga gitu. Jadi dari niat mereka sendiri itu saya nggak mengklaim atau menuduh ya, tapi ada suatu gejala-gejala di mana ada orang-orang yang niatnya itu untuk membangun literasi tidak jujur. Mereka tidak jujur untuk membangun kesadaran literasi masyarakat atau teman-teman, atau menaungi teman-teman yang punya banyak sekali keresahan, tapi hanya membangun suatu badan, organisasi atau komunitas untuk eksistensi dirinya sendiri. Yang pertama, jadi keresahan saya ini memunculkan kincir ilmu sebagai kalau bicara masalah pergerakan, sejauh ini belum ada pergerakan besar, karena kincir ilmu sendiri itu anggotanya hanya 4 orang.